Gila, itu udah pada berdarah-darah semua. Gila, ini medis segala banyak loh. Udah jalan guys, udah jalan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengecam tindakan aparat kepolisian. Yang diduga menghalang-halangi akses tim medis selama demo menolak RUU TNI di depan gedung DPR pada Kamis 27 Maret. Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai hal tersebut dan menilai tindakan itu melanggar Konvensi Jenewa. Isnur menambahkan bahwa penghalangan terhadap tim medis juga terjadi di beberapa daerah lain, seperti Karawang dan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Isnur, Ketua Umum Pengurus LBH YLBHI Indonesia. YLBHI serta LBH Indonesia memperhatikan dengan sesama, mencatat dan menerima laporan serta bantuan hukum dari masyarakat yang di mana-mana hari ini sedang melakukan demonstrasi, melakukan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Dan dalam pelaksanaannya kita melihat bahwa aksi-aksi atau demonstrasi ini dihadapi dengan represi, dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan brutalitas, dihadapi dengan arogansi, pentungan, dan menyebabkan luka-luka yang luar biasa. Saya mendapat laporan banyak orang bocor kepalanya, kakinya patah, berdarah-darah, giginya patah, dan lain-lain. Dan itu dilakukan di hadapan banyak orang, disaksikan dan direkam oleh banyak media. Dan ini merupakan tindakan pidana. Ini tindakan melanggar hukum. Aparat-aparat kepolisian sangat terlarang, sangat tidak boleh melakukan kekerasan kepada aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi sangat dihormati, sangat dijamin, sangat dilindungi oleh undang-undang. Banyak Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Kemerdekaan Pendapat Muka Umum, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan peraturan internal kepolisian sendiri, peraturan Kapolri soal implementasi HAM, peraturan Kapolri nomor 1 2009 tentang tindakan kepolisian, dan banyak lagi peraturan internal lainnya jelas sekali melarang seluruh aparat kepolisian melakukan tindakan-tindakan arogan, tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan brutal, tindakan-tindakan represif di lapangan. Kalau kemudian ada aksi-aksi, cukup kemudian ketika misalnya ada masalah sesuai dengan Undang-Undang Kemerdekaan Berpendapat. Tidak boleh ada sama sekali kekerasan. Jadi, kami mendesak kepolisian Republik Indonesia menghentikan praktik-praktik, menghentikan kekerasan dalam mendampingi atau mengawal aksi demonstrasi. Cukup diam, cukup hormati, dan jaga agar aksi itu sampai dengan tujuannya. Dan bagi Kapolri, bagi Kadipropam, bagi Irwasum, kami mendesak aparat kepolisian Polres ini segera kemudian dievaluasi, diberikan sanksi baik pidana maupun etik untuk tidak mengulangi. Kepada seluruh kesatuan wilayah, kepada Kapolda, Kapolres, Kapolsek untuk menginstruksikan menjaga seluruh anggotanya tidak melakukan kekerasan kepada anggotanya. Yang kepada masyarakat. Yang kedua, kami juga melihat menyaksikan adanya keterlibatan TNI, adanya tentara dalam menangani demonstrasi. Jelas ini terlarang. Tentara tidak boleh terlibat menangani aksi demonstrasi. Ini urusan keamanan, ini urusan sipil, bukan urusan pertahanan. Mahasiswa yang berdemonstrasi bukanlah musuh yang mengancam secara militer. Jadi tentara tidak boleh ada di medan lapangan demonstrasi. Tolong buktikan bahwa tentara tidak melakukan dui fungsi secara sosial politik. Ketika tentara hadir dalam terlibat menangani aksi demonstrasi, jelas itu merupakan bukti bahwa tentara melakukan dui fungsi sosial politiknya. Maka tolong hentikan kepada Panglima, kepada KSAD, kepada seluruh kesatuan wilayah, tidak boleh mendiamkan ada anggota yang terlibat dalam aksi demonstrasi. Dan yang ketiga, pesan dari YLBHI dan seluruh masyarakat sipil Indonesia bahwa brutalitas ini berulang di mana-mana. Bukan hanya soal oknum, bukan hanya satu dua, tapi ini sudah menjadi sebuah situasi di mana kami melihatnya menjadi sistematik, menjadi terstruktur. Oleh karena itu, kita melihat ada masalah di tubuh kepolisian, ada masalah di tubuh cara bagaimana menghadapi masyarakat. Oleh karena itu kita memandang hal ini memantik kita, memberikan kita, mendorong kita untuk melakukan kembali atau mendorong kembali kepolisian dan sektor keamanan lainnya untuk direformasi. Agar kepolisian tidak lagi kemudian meneruskan cara-cara seperti ini. Kami mendesak DPR mengevaluasi total
peran-peran kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi. Karena berekspresi, berdemonstrasi, menyampaikan pendapat umum adalah bagian atau hal utama dalam menjamin demokrasi. Kalau menyampaikan pendapat, kalau berekspresi sebagai gerbang, sebagai inti demokrasi itu dihalang-halangi, itu dirusak, itu dikerasi, bagaimana kita akan mengharap demokrasi? Maka demokrasi yang sekarang di ujung tanduk ini harus dijaga, harus dihormati, dan itu peran DPR, peran pemerintah, peran seluruh pihak, termasuk masyarakat, termasuk akademisi, termasuk jurnalis, termasuk siapapun yang di lapangan untuk menjaga agar masyarakat tetap bebas berdemonstrasi, bebas menyampaikan pendapat dan ekspresinya, dan mencegah kepolisian melakukan tindak pidana kekerasan kepada aksi atau kepada demonstrasi. Demikian salam dari saya, dan kepada peserta demonstrasi, jangan takut, teruslah berjuang bersama, kita saling jaga, kita saling melindungi, kita saling kemudian memberikan support satu sama lain. Agar apa? Agar Indonesia yang kita impikan, di mana negara melindungi segenap bangsanya, negara yang menjamin kehidupan kebangsaan yang bebas, negara yang mendorong kesejahteraan umum itu tercapai, negara yang menjamin keadilan sosial tercapai. Dan Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum sebagai panglima, bukan politik kekuasaan dan semangat atau arogansi aparat di lapangan sebagai panglima, itu terjaga. Salam hormat dari kami, semoga kita semua sehat bersama dan selamat menjalankan puasa serta menjelang Idul Fitri. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ambulans yang membawa korban luka-luka dihalangi oleh aparat. Ambulans yang seharusnya menuju rumah sakit malah diarahkan ke kantor polisi. Ia menyatakan bahwa kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi bagi tim kepolisian. Karena penghalangan terhadap tim medis dan ambulans merupakan pelanggaran terhadap tugas yang diamanatkan oleh konstitusi. Yaitu melindungi orang-orang yang terluka. Isnur menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus ditindaklanjuti. Sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan ambulans yang terhalang oleh polisi saat demo di DPR. Dalam video itu, seorang wanita menyatakan bahwa ia tidak paham terhadap tindakan polisi yang tidak memberi jalan kepada ambulan. Menegaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan kemanusiaan.